kulli khati'ah. Setiap orang yang terlalu cinta kepada dunia sehingga mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mementingkan dunianya, tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut menjadi orang yang paling celaka dan menjadi orang yang paling hina nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai dunia akan tetapi tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mempunyai dunia dibuat sarana untuk supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya dari kitab Tuhfatun Nadhirin, syarah daripada Mukhtar Hadis, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nari bis syahawat. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan bagaimana perjuangan seorang mukmin, bagaimana perjuangan seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menempuh kehidupan, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan semuanya dari golongan manusia ataupun jin, kecuali Allah Subhanahu wa taala hanyalah memilih satu jalan, yaitu untuk supaya bertakwa dan patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku Allah Subhanahu wa taala, beliau berfirman dalam Al-Qur'an, tidak menciptakan semua manusia ataupun jin kecuali mereka untuk beribadah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, hanya Allah Subhanahu wa taala ingin menilai daripada perbuatan ataupun amal ibadah kita, siapa dari mereka yang paling utama dan siapa daripada mereka yang nomor satu. Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah taala yang mematikan itu makhluk, Allah taala yang menghidupkan itu makhluk, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menilai mana makhluk Allah, hamba Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita bagaimana perjuangan kehidupan seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ingin mendapatkan sesuatu hal yang istimewa di hadapan Allah, maka dia harus berjuang mendapatkan gelar atau mendapatkan pemberian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, huffatil jannah bil makarih. Ketika seseorang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut harus menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, harus sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bukanlah jalan yang enak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kepada dia sesuatu hal yang istimewa, yaitu surga, dengan ujian, dengan musibah. Siapa dari mereka yang bisa lewat daripada ujian Allah, bisa sabar daripada ujian yang diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala menjanjikan surga bagi dia. Oleh karena itu, huffatil jannah bil makarih. Bil makarih, Rasulullah bersabda, ini surga dibentengi dengan sesuatu hal yang jelek-jelek. Kalau sampai ingin mendapatkan surga, ini sampai harus berperang melawan daripada hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Karena kenapa? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-makarih ay ma yukrihul mar'u wa yushaqqa alaih.
dikatakan sesuatu yang jelek, ini adalah sesuatu yang membuat orang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang tersebut benci daripada amal-amal ibadah tersebut. Ketika orang ingin mendapatkan sesuatu yang mulia, harus bagi mereka melewati daripada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau kita tidak mendapatkan ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala menguji daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun makhluk yang mulia, makhluk yang sangat agung, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, beliau semua para nabi diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini acara alhamdulillah termasuk daripada jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu hal yang menyesak kepada kita, sesuatu hal yang membosankan kepada kita, sesuatu hal yang malas yang ada di dalam diri kita, ketika kita bisa melawan hawa nafsu tersebut, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan keistimewaan yang ada di surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka daripada golongan ahlul kitab, daripada golongan orang musyrikin, orang kafir, mereka yang non-Islam, Allah Subhanahu wa taala menempatkan kedudukan mereka di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah orang-orang yang sangat rugi, mereka adalah orang-orang yang sangat jelek. Oleh karena itu alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir daripada Majelis Maulid wa Ta'lim Nurul Mustafa. Mudah-mudahan inilah menjadi sebab musabab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini termasuk daripada jalan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, siapa orang yang lolos daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuka jalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu kenikmatan, beribu-ribu keagungan, beribu-ribu derajat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sungguh sangat rugi, sungguh sangat disayangkan bagi mereka yang sudah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya, akan tetapi mereka malah jauh daripada jalan kebenaran, mereka malah lewat daripada jalan menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Huffatin nar bisya'u huffatil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita kabar bahwa sesungguhnya neraka itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Neraka itu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Bahkan siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin kerasan yang ada di neraka. Kalau sampean kepingin tahu panasnya api neraka, jangan jauh-jauh. Itu api yang ada di dapur, yang buat sampean masak, coba tangan sampean masukkan sedikit. Kira-kira ya apa? Sakit. Panas nggak betul? Bahkan lebih panas, ribuan panasnya daripada api yang sampean rasakan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, alhamdulillah tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri tempat-tempat yang seperti ini. Karena berapa banyak
dari mereka yang tidak tahu bagaimana keagungan orang ketika duduk di tempat yang seperti ini. Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mewanti-wanti kepada kita, wahai umatku, ini dunia dipagari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang sampean tidak suka. Ini surga dipagari oleh neraka, dipagari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang sampean suka, akan tetapi ini surga dipagari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak Anda suka. Ini surga, ketika Anda mendapatkan jalan menuju surga, maka jalan tersebut penuh dengan ujian, jalan tersebut dipagari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak Anda sukai. Kira-kira hadirnya sampai di sini 90% terpaksa atau 10% ikhlasnya? Ikhlasnya berapa? 90 ngacung. Oh ini termasuk 20%. Ketika sampean berat menghadiri majelis yang seperti ini, maka ketahuilah ini dikatakan oleh Rasulullah termasuk daripada pagar-pagar ataupun jalan yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa menembus ini jalan, masuk kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Surga itu Pak, tempat yang istimewa. Karena kenapa? Di dalam surga terdapat ribuan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak gampang orang mau masuk surga ketika dia belum bersih daripada hati mereka, ketika dia belum mendapatkan rahmat dan ridha Allah, maka nggak bisa mendapatkan kenikmatan yang ada di surga. Kenikmatan ini yang ada di surga untuk mereka yang beriman, untuk mereka yang patut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka orang-orang yang mau melawan hawa nafsunya, mereka orang-orang yang mau membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika hum khairul bariyah. Maka merekalah orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang sangat baik, pantas kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan untuk ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka yang ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir, tidak mungkin keluar Pak, terus menerus yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma. Tapi tidak gampang, tidak gampang. Kalau kita mau menempati tempat yang tinggi, mau mendapatkan surganya Allah, maka kita harus melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Waktunya sholawatan, datang malas. Waktunya pengajian, datang malas. Kalau waktunya ngajinya lama, sudah besok minggu depan gak mau hadir. Kalau yang ceramah ndak enak, wes sumpah ngrungokno. Gini boten? Gini boten? Gak ngaku ya. Wonten apa boten tiyang ngeten iki? Pundi? Niku tiyang. Tiyang niki pancene minta sesuatu hal yang istimewa. Walaupun dia jelek kepingin nyanyi yang istimewa. Ndak ada. Sampean di sini males-malesan, tapi besok mau minta surga. Hah? Sampean mau hadir majelis malas, mau pengajian malas, mau ngaji, mau baca sholawat, mau zikir malas, tapi minta ya Allah surga, ya Allah surga yang banyak. Kalau kita mau minta kepada Allah sesuatu hal yang sangat agung, maka kita harus berusaha mendapatkan sesuatu yang
yang agung dengan apa? Pengorbanan juga yang besar. Oleh karena itu tidak masalah sampean termasuk daripada keuntungan bagi sampean bisa hadir tempat-tempat yang seperti ini. Sampean berbanyak sholawat, sampean berbanyak istighfar, sampean melawan hawa nafsu yang ada di dalam hati. Ini insya Allah termasuk daripada jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ini yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei umatku, kalau kamu mau mendapatkan keagungan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, pagar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan sesuatu yang Anda sukai, bukan sesuatu yang Anda sukai, bukan sesuatu yang Anda senangi, bukan. Akan tetapi apa? Sesuatu yang Anda tidak senangi. Ini pagar-pagar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bisa melewati daripada pagernya Allah Subhanahu Wa Taala, berbentuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbentuk jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sampai jauh dari maksiat, bisa melawan daripada, bisa membuka daripada bentengnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka sampai mendapatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huffatin nari bisyahwat, akan tetapi Bu Pak sampean kalau kepingin masuk neraka jalannya enak 1000 jalan. Kalau sampean mau masuk surga Bu Pak, ini sampean harus berusaha dengan sekuat tenaga. Sampean mau masuk surganya Allah, surga yang agung, maka sampean harus mengorbankan jiwa raganya sampean untuk mendapatkan hal yang mulia. Tapi kalau sampean mau masuk neraka Bu Pak, caranya gampang. Caranya gampang. Nopo wis gak usah sholat gak apa-apa. Lek kepingin masuk neraka, wis sampean gak usah sholawat ndak apa-apa. Kalau mau masuk neraka, wis sampean gak usah puasa ndak apa-apa. Kalau mau masuk neraka. Enak napa mboten? Hah? Ya enak kan menjong sing gak tahu poso. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau sampean mau mendapatkan keistimewaan yang agung harus usaha. Ini jalannya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampean mau masuk neraka enak jalannya, tapi sampean harus bertanggung jawab setelah apa yang sampean perbuat. Oleh karena itu, wa huffatin nari bisyahawat, ini termasuk perhatian bagi kita sekalian, bagi mereka yang diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat, jaga nikmat tersebut. Karena kenapa? Nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala jangan sampai disalahgunakan. Diberikan nikmat kaki sehat oleh Allah Ta'ala, buat jalan ke tempat-tempat yang baik. Diberikan oleh Allah Ta'ala sehat mata, dibuat melihat sesuatu yang baik. Diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat bisa berbicara, dibuat zikir kepada Allah, dibuat sholawat kepada Rasulullah, khususnya di bulan-bulan yang mulia ini. Masyaallah hadirin, termasuk bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh ulama bahwa bulan Sya'ban adalah bulan tempatnya orang umat Rasulullah untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Dikatakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ini ayat dikatakan oleh ulama turun diwahyukan kepada Rasulullah bertepatan di bulan Sya'ban. Oleh karena itu dikatakan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan di mana tempatnya bagi umat Rasulullah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan inilah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistimewaan dan keagungan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man ahya
lailatal khamsa wajabat lahul jannah. Siapa orang yang menghidupkan daripada malam-malam, daripada malam 5 waktu ini, maka orang tersebut wajib mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Lailatul Nisfu Sya'ban, di bulan pertengahan daripada bulan Sya'ban. Mari kita perbanyak daripada ibadah, perbanyak daripada sholawat, perbanyak daripada istighfar, karena di bulan Nisfu Sya'ban ini termasuk turfa'ul a'mal, termasuk semuanya diangkat tubuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai tahun yang lalu sampai sekarang ini di bulan Nisfu Sya'ban diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah ketika Nisfu Sya'ban, ketika masuk daripada pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah memperbanyak zikir, Rasulullah memperbanyak puasa. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa antum ini kok sering puasa? Kenapa kok sangat giat ibadah? Kenapa kok sangat banyak zikir?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya, karena di bulan ini, di waktu ini, amalku diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak mau ketika amal buku saya dihadapkan kepada Allah sedangkan saya dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ketika diangkat buku saya dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan giat ibadah, saya dalam keadaan giat semangat untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral hadirin, ini Rasulullah ketika masuk dalam daripada bulan Nisfu Sya'ban, Rasulullah giat ibadah, Rasulullah berbanyak daripada istighfar, Rasulullah banyak daripada zikir, Rasulullah banyak daripada berpuasa. Karena kenapa? Di bulan ini Nisfu Sya'ban diangkat semua amal kita. Oleh karena itu mari 2 hari lagi, tanggal 10 sekarang, tanggal 10, tanggal 10 Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan menginjak daripada Nisfu Sya'ban. Perbanyak daripada zikir, perbanyak daripada puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah lalu ketika masuk daripada Nisfu Sya'ban, diangkatnya semua amal kita. Mudah-mudahan semuanya yang jelek diganti oleh Allah Ta'ala menjadi yang baik. Amin. Semuanya perbuatan dosa semua kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan barokah sholawat yang kita baca. Amin Allahumma amin. Begitu juga para sholihin, seperti halnya dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan Lailatul Nisfu Sya'ban, beliau mengatakan hiya afdalul layali ba'da Lailatul Qadr. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan Nisfu Sya'ban ini adalah bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah Lailatul Qadar. Oleh karena itu dikatakan ketika masuk daripada Lailatul Qadar ini semuanya dosa umat Rasulullah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beribadah daripada mendapatkan Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya seumur hidup dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nyampe daripada Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semuanya dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Begitu juga dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyendirikan daripada waktu-waktu yang khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk daripada malam-malam Rajab, beliau Sayyidina Ali mengkhususkan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk daripada Nisfu Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengkhususkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sir atau keistimewaan di bulan Rajab fi awwalihi itu terdapat daripada awal-awal hari daripada bulan Rajab. Adapun bulan Sya'ban terdapat daripada pertengahan bulan Sya'ban, ini terdapat keistimewaan dan sir. Mudah-mudahan kita mendapatkan sir tersebut. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan tersebut. Amin Allahumma amin.
Kemudian adapun Ramadan, ini keistimewaan dan keagungannya terdapat daripada Ashrul Awakhir, 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu ulama memperbanyak daripada ibadah, memperbanyak daripada sholawat, memperbanyak daripada sholat dan puasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa melewati hawa nafsunya sehingga kita bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, khususnya mari kita berbanyak daripada sholawat kepada Rasulullah Muhammad, zikir kepada Rasulullah Muhammad. Karena kenapa? Khususnya di bulan Sya'ban ini, bulan Rasulullah Muhammad. Mari kita gembirakan Rasulullah Muhammad. Bukan Rasulullah butuh dengan sholawat kita, tidak. Bukan Rasulullah itu mengharap daripada semua umatnya ini untuk semuanya cinta kepada Rasulullah, tidak. Bukan Rasulullah butuh sama kita, tidak. Akan tapi kita yang butuh kepada Rasulullah, kita yang mengharap syafaat Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah, siapa lagi yang mau ngasih syafaat kepada kita? Kalau bukan Rasulullah, siapa lagi yang mau menolong kita? Bahkan diceritakan ketika nanti semuanya sudah ada di alam mahsyar, dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bingung mau minta syafaat kepada siapa. Mereka minta kepada Nabi Adam, mereka minta kepada Nabi Ibrahim, mereka minta kepada Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa. Semuanya mereka mengatakan nafsi, nafsi. Akan tetapi Rasulullah mengatakan ana laha, wahai umat, aku yang bakalan nolong kalian, aku yang bakalan ngasih syafaat kepada kalian, aku yang bakalan masukkan surga kalian, aku yang bakalan mengeluarkan kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah Muhammad. Apa balas budi kita kepada Rasulullah? Apa jasa kita kepada Rasulullah? Oleh karena itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dijadikan termasuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita laksanakan. Ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Orang yang sedikit ibadahnya, orang yang sedikit amalnya, ketika dia cinta kepada Rasulullah, ketika dia banyak sholawat, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan satu cerita Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau berangkat ke Mekah. Ini Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri melihat orang tidak dia melangkah satu langkah dua langkah kecuali bersolawat kepada Rasulullah. Ketika dia melangkah bersolawat kepada Rasulullah, ketika dia melangkah baca solawat kepada Rasulullah. Ini Sufyan Ats-Tsauri bingung. Ini biasanya di Ka'bah ketika orang tawaf membaca tasbih, ketika dia keliling membaca tahmid. Kok ini orang sholawat yang dibaca setiap langkahnya baca sholawat, setiap langkahnya baca sholawat. Akhirnya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri bingung, tanya kepada orang tersebut, hei fulan, dipanggil oleh Sufyan Ats-Tsauri, kenapa kamu ketika tawaf di di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu berhaji, kenapa yang kamu baca cuma sholawat? Kamu tidak melangkahkan satu langkah kecuali sholawat, satu langkah kecuali sholawat, satu langkah kecuali sholawat. Kenapa? Padahal diharuskan kamu ketika melangkah baca tasbih, baca tahmid, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Terus kenapa kok kamu cuma baca sholawat? Heran ini Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ini orang berkisah, wahai Sayyidina Sufyan, ya dulu saya pernah punya abah. Abah saya ini bukan orang termasuk, bukan yang ahli ibadah. Abah saya ini bukan termasuk ahli ilmu, bahkan dia termasuk bukan orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan selalu dia melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi satu dia amalan. Abah saya mempunyai amalan, yaitu setiap kali berjalan, setiap kali melangkahkan kakinya, tidaklah dia kemanapun dia berjalan kecuali membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari abah saya meninggal, wahai Sayyidina Sufyan. Abah saya meninggal, kemudian semua wajahnya ini menghitam,
semua wajahnya, anggota badannya semua menghitam. Saya bingung, kenapa kok semua wajah abah saya ini, semua anggota badan abah saya ini kok hitam semua? Diberitahu karena abahnya dia ini banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ditutupi kain kafan,